Shalom adik-adik semua. Hari ini bukan hari Minggu, tapi hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di hari ini Cencen dan Lucy akan mengajak kalian untuk kenalan dengan teman-teman baru mereka, dan mereka akan bersama-sama dengan kita untuk beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jangan lupa ya, sebelum beribadah, kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, mandi dan berpakaian yang rapi, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, aku membawa teman loh, teman baru. Oh ya? Siapa, Cencen? Aku bawa temanku yang bernama Tio. Halo, nama saya Tio. Terus aku membawa temanku lagi namanya Oci. Aku Aci. Terus satu lagi siapa, Kak? Kenalin dong ke temen-temennya. Oh iya, aku membawa temanku bernama Yoyo. Halo, nama saya Yoyo. Inilah teman-temanku yang aku bawa. Halo. Halo adik-adik semuanya. Halo, Teman-teman, kepo lo tahu saya tuh, masa Tuhan Yesus naik ke surga, bener nggak ya? Ya mungkin di surga itu ada layangan. Layangan ngaco kamu Masa Tuhan Yesus main layangan di surga kayak nggak ada tempat lain aja Ya siapa tahu aja. Masa gitu sih Hah? Mungkin itu Tuhan Yesus ketemu yang bisa terbang. Batman kayak saya gitu. Stop. Jangan berteman. Salah, jangan berantem. Daripada kalian ribut-ribut, aduh, pusing kepala nih. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita nyanyi aja. Gimana? Setuju. Nyanyi? Iya. Ayo. Tapi siapa yang mimpin pujian? Saya nggak bisa main musik loh. Saya. Saya yang main gitar. Suara kamu kurang bagus. Ya udah, aku aja deh. Yakin kamu yang mau mimpin pujian? Kamu aja nangis aja, pales. Suaranya si Oci kalau nyanyi bagus. Saya yang main musik, ayo. Oke. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ibadah selanjutnya, kita mau masuk dalam doa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Allah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Mari teman-teman yang di rumah, ayo kita nyanyi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
setia hidup. Hidup jadi berarti setia hidup. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian ya. Dengan judul, Yesus sahabatku. Oke. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Dari tadi saya nyanyi-nyanyi sebenarnya saya masih bingung tahu. Bingung kenapa? Tadi loh yang soal pertanyaan saya tadi loh, masa kamu lupa sih ah? Emang pelupa kamu itu? Ih, jangan suka marah dong. Ya makanya jawab dulu pertanyaan saya tadi. Cencen, panggil Pak Pendeta aja deh supaya kita bisa tahu jawabannya dari Bapak Pendeta. Ya udah, Bisa kok Cencen repot. panggil Pak Pendeta aja ya. Oke. Teman-teman, kita panggil Pak Pendeta yuk. Oke, ayo. Kita mau tanya sama Pak Pendeta. Kita panggil ya teman-teman. 1, 2, 3. Pak Pendeta. Iya anak-anak, Pak apa Pendeta. kabar Cencen, Tio, Pendeta. Lucy, Oci, Yoyo, anak-anak di rumah, apa kabar? Selamat ketemu. Apa yang mau kalian tanyakan ke Pak Pendeta? Silakan. Pak Pendeta, Cencen mau bertanya. Silakan Cencen. Mengapa Tuhan Yesus bangkit, Pak Pendeta? Oh itu, Tuhan Yesus bangkit itu adalah untuk kita Cencen, untuk memberikan kemenangan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menang melawan dosa, menang dalam kehidupan setiap hari, menghadapi berbagai masalah, menang melawan iblis, dan juga kita mendapatkan kepastian kehidupan kekal dalam sorga. Itu Cencen jawabannya. Oh, Ya anak-anak ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Iya Cencen. Aku juga mau Oh iya Oci, silakan Oci. Yuk Oci, bunganya bagus ya, cantik Oci. Hidungnya mancung. Silakan Oci, Oci mau tanya apa? Aku mau nanya, Iya. kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Oh, pertanyaannya bagus tuh anak-anak di rumah. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Kata Oci pertanyaannya. Tuhan Yesus naik ke sorga itu Oci adalah untuk kita juga. Untuk apa coba? Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Nah di dunia ini kan kita hidupnya sementara kan?
Paling 70 tahun, paling 80 tahun kan. Setelah itu kita meninggalkan dunia ini. Nah, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita disiapkan tempat di sorga oleh Tuhan Yesus. Nah, itu perlunya Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Begitu ya anak-anak di rumah? Tuhan Yesus naik untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh ya, Yoyo. Silakan Yoyo. Kalau Tuhan Yesus ke surga, berarti Tuhan Yesus ninggalin kita dong. Wah, bagus nih Yo pertanyaannya anak-anak. Pertanyaan Yo bagus nih. Jadi Yoyo, Tuhan Yesus pergi ke sorga itu memang sepertinya dia meninggalkan kita. Kita jadi sendirian, gak ada Tuhan Yesus lagi kan. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus naik ke sorga itu dia tidak membiarkan kita sendiri. Tapi dia pergi ke sorga itu memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, jadi anak-anak di rumah begitu. Tuhan Yesus pergi ke sorga itu bukan meninggalkan kita, tapi dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Gitu Yoyo jawabannya. Gitu ya, Ada Pak. lagi pertanyaannya? Yang lain? Cukup? Oke, sekarang Pak Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan ya. Anak-anak di rumah, Pak Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa beribadah di hadapan-Mu dalam rangka memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kami anak-anak-Mu untuk memahami dan mengerti firman-Mu, juga kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari mengiring Engkau. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, Salam Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Ibadah khusus yang dilaksanakan. Anak-anak, kok kita ibadahnya hari Kamis ya hari ini? Kan biasanya kita hari Minggu, tapi kok sekarang kita ibadahnya hari Kamis anak-anak? Ya, ada yang bisa jawab nggak kenapa? Tadi kakak-kakak sudah menyampaikan juga kan? Benar, kita beribadah pada hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus naik kemana anak-anak? Tuhan Yesus bukan naik motor pulang ke rumah, itu mah Nancy. Tuhan Yesus bukan naik ke loteng, itu mah Kak Vicky. Tuhan Yesus bukan naik ke pohon, itu mah Kak Lucky. Tuhan Yesus naik kemana? Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita membaca Alkitab dulu ya. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 1. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Anak-anak di rumah kan pegang Alkitab kan? Ayo buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab sama-sama. Buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Nanti kalau sudah dapat, ikuti Pak Pendeta baca dengan bersuara. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, Pak Pendeta mau cerita. Jadi Tuhan Yesus sudah menderita dan mati. Kita udah tahu kan cerita itu. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, anak-anak. Tuhan Yesus bangkit. Apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus tidak sembunyi setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa anak-anak? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Khususnya Tuhan Yesus menampakkan diri
kepada para murid. Berapa hari coba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? 40 hari. Dalam 40 hari itu berapa kali ketemu sama para murid? Setidaknya kalau kita baca dalam Alkitab anak-anak, Tuhan Yesus menampakkan sekitar 15 kali kepada para murid. Anak-anak, murid-murid itu senang banget ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Kenapa coba? Kan tadinya Tuhan Yesus itu udah mati. Waktu Tuhan Yesus mati, wah mereka sepertinya nggak ada harapan. Wah Tuhan kita udah mati. Wah guru kita udah mati. Wah kita udah nggak bisa ketemu lagi sama dia. Wah mereka bersuka cita anak-anak. Pada waktu mereka tahu, wah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Mereka senang anak-anak. Mereka suka cita. Mereka bahagia. Karena wah mereka bisa ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Iya kan? Mereka bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Tuhan Yesus. Mereka bisa makan-makan lagi sama Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus ajak mereka makan ikan goreng. Mereka bahagia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid pada waktu dia menampakkan diri anak-anak, Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, ingat ya, nanti pada hari yang ke-40 setelah aku bangkit, kamu semua harus berkumpul di bukit. Gitu kata Tuhan Yesus. Setelah hari ke-40 aku bangkit, kamu semua kumpul di bukit. Loh, ngapain kumpul di bukit? Karena pada hari ke-40 setelah aku bangkit, kata Tuhan Yesus, aku akan naik ke sorga. Hari ke-40 setelah bangkit, Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Wah, murid-murid ingat-ingat. Ingat ya, hari ke-40 loh. Setelah dia bangkit, kita harus kumpul di bukit, kata Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Anak-anak, sekarang sudah hari yang ke-40. Ya. Hari di mana Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Lah, murid-murid ingat gak nih? Bahwa Tuhan Yesus pada hari ke-40 akan naik ke sorga. Murid-murid ingat gak nih? Jangan sampai murid-murid lupa. Kalau murid-murid lupa, wah Tuhan Yesus naik ke sorga tidak disaksikan oleh murid-murid. Ingat gak murid-murid? Untungnya anak-anak, murid-murid ingat. Petrus bilang sama murid-murid yang lain, ini kan hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ingat gak Tuhan Yesus bilang apa sama kita? Andreas bilang, oh iya benar. Tuhan Yesus bilang hari yang ke-40 dia akan naik ke surga. Wah berarti hari ini. Yohanes bilang, oke, kalau begitu ayo kita siap-siap. Kita semua pergi ke bukit. Karena hari ini Tuhan Yesus akan naik ke surga. Wah mereka mandi. Mereka bersih-bersih, mereka ganti baju, anak-anak. Mereka berangkat menuju ke bukit. Karena mau ketemu Tuhan Yesus nih. Sama kan kayak anak-anak juga kan. Kalau mau sekolah minggu, walaupun sekarang ini sekolah minggunya di rumah, tapi harus siap-siap. Jangan ikut ibadah terus belum mandi. Harus mandi, siap, ganti baju, rapi, siap ada di hadapan Tuhan. Murid-murid jalan anak-anak menuju ke bukit. Tuh. Waktu mereka masih jauh itu, mereka melihat bukit. Mereka lihat di bukit itu, wah Tuhan udah ada di situ. Tuhan Yesus anak-anak udah ada di bukit itu. Wah murid-murid senang. Ayo segera kita berjumpa dengan Tuhan. Mereka mempercepat langkah mereka bertemu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid anak-anak pada waktu berada di hadapan Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu ada di bukit? Tahu nggak anak-anak? Murid-murid langsung menyembah Tuhan. Tuh. Karena mereka berhadapan sekarang dengan Tuhan Yesus yang akan naik ke sorga. Mereka menyembah Tuhan karena dia adalah Allah. Mereka menyembah Tuhan Yesus karena dia adalah Raja di atas segala raja. Kita kan sama seperti kita tadi kan. Ibadah kita menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan selalu. Karena Tuhan itu senang kalau kita menyembah dia dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita mau tidur, kita nyembah dia. Waktu kita bangun tidur, kita sembah dia. Kita sebelum berdoa minta sama Tuhan, kita sembah dia. Tuhan senang kalau kita menyembah dia. Ada murid yang bilang sama Tuhan Yesus begini, mungkin dia sedih karena Tuhan Yesus mau pergi.
ke sorga, meninggalkan mereka. Murid itu bilang begini, Tuhan, bagaimana kalau engkau nggak usah pergi ke sorga, nggak usah naik ke sorga? Bagaimana kalau engkau bangun kerajaan aja di bumi ini untuk orang-orang Israel? Tuhan Yesus bilang apa? Waktu dan masanya itu hanya Bapa yang tahu. Dengan kuasanya nanti dia yang akan membangun kerajaan itu. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan amanat anak-anak. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan amanat. Tahu kan kita amanat? Amanat itu perintah. Tuhan Yesus bilang begini sama para murid. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu perintah anak-anak. Perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Perintah apa itu? Ada yang tahu kan? Perintah untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kepada banyak orang. Kita harus menginjili banyak orang. Supaya banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalau orang gak percaya sama Tuhan Yesus, dia gak diselamatkan masuk surga. Hanya orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang diselamatkan masuk surga. Murid-murid kaget anak-anak. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus selesai menyampaikan amanat itu, mereka tercengang. Mereka melotot gini ke arah kakinya Tuhan Yesus. Tahu kan anak-anak kenapa? Kakinya Tuhan Yesus sekarang udah nggak nempel tanah lagi. Kenapa coba anak-anak? Rupanya Tuhan Yesus sudah mulai terangkat anak-anak. Kakinya sudah tidak menyentuh tanah. Lalu pelan-pelan dia naik ke atas. Murid-murid tercengang melihat. Pada buka mulut semua gini. Heran gitu, sampai ngeces gitu anak-anak nih, ngeces gini. Ngelihat Tuhan Yesus naik ke atas gini. Terus naik ke atas. Mereka tercengang. Memperhatikan terus. Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus terbang. Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi. Akhirnya Tuhan Yesus tidak terlihat lagi di balik awan. Murid-murid saling memperhatikan satu dengan yang lain, anak-anak. Masih kelihatan gak? Masih kelihatan tuh kayak titik gitu. Akhirnya sama sekali tidak terlihat anak-anak, tapi mereka masih tercengang gini, masih ngeces semua lihat ke atas gini anak-anak. Udah gak kelihatan semua gini. Tiba-tiba malaikat datang anak-anak. Malaikat bilang gini sama murid-murid. Hei, murid-murid Yesus. Kamu melihat Yesus naik ke sorga sekarang ini. Nanti kalian juga akan melihat Yesus turun dari sorga seperti dia naik. Anak-anak perhatikan tuh. Tuhan Yesus naik, tapi dia nanti akan datang lagi anak-anak. Seperti dia naik, waktu dia datang lagi juga seperti itu. Dia akan muncul di awan-awan. Anak-anak, sekarang perhatikan yang tadi Tuhan Yesus sampaikan, ya, bahwa kita harus membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus sudah naik dan nanti dia akan datang lagi. Masa kita diam-diam aja, nggak buat apa-apa? Tidak kan? Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang kita menantikan dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Dengan apa? Dengan melakukan apa? Kita memberitakan Injil anak-anak. Ada 3 cara ya. Yang pertama, kita berdoa untuk penginjilan. Untuk misionari-misionari yang melayani di mana-mana. Kita doakan. Anak-anak harus selalu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, kita memberikan persembahan misi anak-anak. Kan hari Minggu pertama di gereja itu ada persembahan misi. Nah kita kasih. Di rumah juga kan ada celengan misi itu yang warna ungu. Nah kalau kita punya sisa uang jajan 1.000, 2.000, kita masukkan di situ anak-anak. Untuk mengikuti amanat Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Yang ketiga, kita mengabarkan Injil langsung ke teman-teman kita. Ceritakan tentang Yesus, Juru Selamat.
Atau kalau nanti ada anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan untuk jadi misionari, maka jawab sama Tuhan, iya Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau Engkau panggil aku menjadi hamba-Mu, menjadi misionari, ini aku Tuhan. Aku mau mengikuti apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Mari anak-anak, di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, kita hidup dalam hidup yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia sudah naik, nanti dia akan turun. Kita harus mengerjakan amanat yang dia berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Bagaimana Engkau naik ke sorga, tapi Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama. Engkau memberikan amanat dan perintah. Tolong supaya kami anak-anak-Mu, sekolah minggu, GMI Filipi, dimanapun berada, hidup sesuai dengan perintah-Mu. Kami sekarang menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, tidak berdiam diri, tapi kami membawa berita Injil kepada banyak orang. Baik dengan doa kami, dengan persembahan kami, juga dengan diri kami yang kami bawa di hadapan-Mu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Ya, Cen-Cen, Ya, Pak Tio, Pendeta. Terima kasih ya, Pak Pendeta. Lucy, Oci, Yoyo, Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Pak Pendeta. Ya, sampai ketemu lagi ya anak-anak. Pak Pendeta. Nah, dengerin tuh. Dari tadi berantem melulu. Udah tahu kan jawabannya bagaimana? Wah iya tahu, ternyata saya udah tahu dari Pak Pendeta. Makanya kepo juga dong biar tahu. Iya, aku juga sudah tahu setelah Bapak Pendeta menjelaskan. Makanya jangan sering berantem tentang hal yang belum kita tahu. Harus tanya kepada orang yang tahu supaya kita sama-sama tahu. Ya udah, sebelum kita tutup ibadahnya, kita mau nyanyi satu lagu terakhir ya. Iya. Oke. Judulnya Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke teman-teman, jangan lupa ya, hari Minggu ini tetap ada ibadah Minggu. Sampai ketemu hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah semuanya. Tuhan berkati. Dah.